Hai Virgo, halo apa kabar? Untuk Virgo di luar sana, Sun, Moon, Rising ini pembacaan kalian untuk para Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Jadi cek Sun, Moon, Rising kalian ya. Caranya ada di description box, nanti kalian tinggal memasukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, dan jam juga lokasi lahir ya. Menitnya juga harus tepat gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mengetahui hasilnya gitu langsung. Sun sign kalian apa, moon sign dan rising kalian apa ya. Dan kalian bisa cari di masing-masing sign-nya, siapa tahu kalian mendapatkan pesan yang cocok atau spesifik gitu. Tapi ingat ini karena general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan Virgo di luar sana. Dengan semua Virgo di luar sana maksudnya ya. Ya, ini untuk Virgo Sun Moon Rising, oke? Jadi nanti cek di description box ya, karena di situ ada linknya dan nanti kalian tinggal klik saja, nanti kalian diarahkan lalu masukkan data seperti yang sudah saya jelaskan tadi, oke? Gitu. Ya, jadi misalkan contohnya sun sign kalian itu Leo, kemudian moon sign kalian itu Pisces, rising kalian itu Aries misalkan ya. Jadi kalian bisa cari di masing-masing sign-nya, yaitu Aries, Pisces sama Leo itu tadi ya. Jadi siapa tahu kalian mendapatkan pesan yang ya sesuai dengan situasi kalian dan lebih spesifik. Tapi ingat, karena ini general reading, jadi tentu saja tidak harus resonate dengan semua Virgo, Sun, Moon, Rising di luar sana, oke? Baik, saya pikir cukup ya itu untuk perkenalan dan untuk penjelasannya ya. Kita kembali ke sini. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ini akan resonate dengan para Virgo, Sun, Moon, Rising di luar sana yang sedang situasinya nih ya, dia sedang menarik diri dari orang-orang yang mengecewakan dia, terutama dalam hal romantic relationship itu juga bisa, atau mungkin teman-teman yang sudah terasa ya mungkin buat mereka itu mengecewakan bisa jadi. Tapi kalau saya lihat sih di sini kebanyakan soal romance ya. Jadi ini akan resonate kemungkinan untuk Virgo Sun Moon Rising di luar sana yang sedang fokus pada pekerjaannya dan sedang memisahkan diri dari orang-orang yang mengecewakan dia atau mereka gitu ya. Jadi buat kalian yang sedang berada di masa kontemplasi ya, Virgo Sun Moon Rising ya, kalian yang sedang menjauh dan menarik diri dari mereka yang mencintai kalian namun mengecewakan kalian, dan mungkin kalian juga masih mencintai mereka atau memikirkan mereka ya. Mungkin saja general reading ini cocok untuk kalian atau resonate untuk kalian ya. Jadi kita langsung saja mulai ke dalam pembacaannya, oke? Jadi gini Virgo, di sini ada Six of Swords, Six of Swords, High Priestess, Page of Fire, Nine of Earth. Ya Virgo, jadi gini, kalau yang aku lihat di sini ya, aku melihat ada komunikasi yang akan datang ya. Kalau aku melihat dari energi kalian yang cenderung defensif dan menarik diri seperti ini ya, ini kan Virgo banget gitu ya, menarik diri. Gak tahu ya, mungkin gak semua Virgo sih, tapi rata-rata sepertinya Virgo kayak gini energinya ya, menarik diri, mencari kedamaian, mencari ketenangan gitu, tidak ragu dengan menarik diri dari orang-orang yang biasanya ada di sekitarnya. Bisa jadi pokoknya tidak ragu untuk mencari waktu dan ruang sendiri gitu. Jadi nyaman dengan waktu sendiri itu, quality time itu, dan menikmati independennya, sisi independennya maksudnya gitu ya. Kalian para Virgo ini, kalau yang saya lihat di sini energinya adalah energi kecewa, tetapi sudah berada di fase kalian bisa menerima ini dan kalian berpikir bahwa orang-orang yang sudah mengecewakan kalian itu sudah tidak layak mendapatkan energi positif kalian. Maksudnya tidak layak mendapatkan energi kalian, mereka yang mengecewakan kalian. Jadi di sini kalian lebih berpikir realistis
Ini maksud saya kalian sepertinya berpikir seperti ini gitu. Dimana untuk menjaga energi kalian juga nggak salah sih sebenarnya dengan menarik diri itu gitu. Tapi ya memang sih bukan berarti mereka tidak layak mendapatkan energi positif kamu, nggak juga sih. Cuman maksudnya pilihan kamu untuk menarik diri dari mereka yang mengecewakan kamu dan melindungi energi kamu, melindungi diri kamu, kenyamanan kamu, itu juga bukan pilihan yang salah gitu, dan itu adalah hak kamu, para Virgo di luar sana dan siapapun di luar sana, oke? Jadi kalau aku lihat di sini, kalian ini, nah lihat ini, kalian itu ya Virgo, ya. Nggak heran kalau di sini ada kartu ini gitu, dimana kalian berusaha untuk mengambil hikmah gitu ya, mungkin dari situasi kalian gitu ya. Jadi di sini kelihatan, di kartu ini ada kelihatan bagaimana kecewanya kalian. Mungkin kalian sudah melalui masa-masa yang cukup berat gitu di waktu sebelumnya gitu ya. Tapi di sini kalian sudah berada di fase tumbuh. Jadi tidak semua orang setelah mendapatkan hal yang berat atau menyakitkan itu bisa langsung berada di fase mereka menerima itu lalu tumbuh, ya. Belum tentu gitu. Kadang mereka masih berkutat di fase mereka merasakan sakitnya. Yang pekat di situ, yang terasa di situ adalah sakitnya gitu. Kalau mereka masih berkutat di situ ya memang mereka belum bisa naik level, karena ya mereka harus memperbaiki situasinya dulu gitu. Minimal ya walaupun healing itu belum 100% complete gitu ya, tapi minimal mereka sudah bisa menerima situasinya. Oke, ini yang memang harus terjadi dan move on gitu. Mengambil ya mungkin mereka disitulah mereka bisa, nah kayak gini, berada di fase ini sudah bisa lebih bijaksana gitu ya, atau bisa mengambil hikmah dari masalah yang sudah menyapa gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini ya, ya ini kekecewaan Virgo. Itu kekecewaannya mendalam, tapi mereka para Virgo ini kelihatannya nggak mau nggak mau terlena, karena kelihatan energi ini. Nggak mau terlena dengan luka itu. Mereka terluka, tapi mereka kelihatan ingin tetap move on aja gitu. Maksudnya gini, di kartu ini memang kelihatan sih bahwa kekecewaan terhadap seorang itu lumayan dalam gitu. Tapi kalau dia sudah berada di fase ini, itu para Virgo itu berarti dia sebenarnya udah bisa dibilang move on gitu. Justru di sini energinya mereka energi yang udah nggak terlalu peduli gitu, ya, udah fokus pada pekerjaan atau karir atau finansial gitu. Tapi justru di saat situasi ini fase ini mereka udah nyaman dengan hidup mereka sebenarnya. Padahal kalau mau dilihat baliknya, mereka itu fasenya kayak gini. Ini kan betapa mereka itu ditempa oleh kekecewaan dan sakit itu gitu. Ya, dan mereka berusaha kuat di situ. Kalau sudah terlihat energi ini mereka sudah bisa nyaman dengan hidupnya sih, dengan dirinya, dengan waktunya gitu. Jadi nggak fokus di kesedihan ini gitu. Nah, kalau saya lihat di sini sebenarnya ada yang ingin ingin berkomunikasi sama para Virgo di sini gitu ya. Buat kalian yang mungkin sebelumnya dealing sama seseorang atau mungkin beberapa orang ya, ada komunikasi yang sebenarnya ingin datang pada kalian gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini ya, sebenarnya ada orang yang ingin diberi kesempatan untuk membahagiakan para Virgo. Ini kalau Virgonya itu tipikal yang independen, ya wajar sih ada orang yang kelihatannya tuh ingin meraih hati Virgo, ingin Virgo itu ini aja gitu. Maksudnya
jangan terlalu kelihatan kayak kuat gitu loh, biasa aja gitu, karena gue di sini siap gitu loh. Tapi mungkin Virgonya juga berpikir gini kali ya, ngapain gue ngarep ke lo gitu ya, sedangkan lo aja udah bikin gue kecewa gitu kali ya. Tapi pokoknya energi-energi kayak gitu sih yang gue lihat. Jadi kalau saya mengamati Virgo di luar sana, memang kayaknya sebagian Virgo yang saya lihat itu orangnya independen ya, tetapi ada juga Virgo yang cenderung kayak clingy. Itu juga saya pernah ngeliat gitu. Ada Virgo yang sun-nya Virgo ya. Tapi kan kita nggak bisa menilai dari sun sign aja. Ada moon sign, ada rising gitu ya. Mungkin clingy-nya dia itu bisa ditampilkan, bisa mungkin clingy-nya dia itu dari rising-nya dia kali ya. Bisa dilihat dari rising-nya dia gitu. Sun sign-nya Virgo, cuman antara Virgo yang itu sama yang itu bisa beda banget gitu. Contohnya ada artis gitu ya, dua-duanya Virgo gitu. Satunya inisialnya LM, satunya inisialnya Ade gitu. Tapi emang beda sih, kayak kalau LM ini kan cenderung kelihatan independen gitu. Kalau Ade ini kelihatan cukup clingy sih kelihatannya. Kelihatan cenderung bergantung sama pasangan gitu. Jadi memang beda-beda sih Virgo di luar sana. Makanya itu saya bilang tidak semua energi yang terbaca di sini itu akan cocok atau resonate dengan Virgo di luar sana gitu. Oke. Kalau kayak gitu kan memang dipengaruhi juga. Kalau secara spesifik sih sama birth chart-nya ya, itu lebih spesifik. Tapi kalau enggak, ya bisa dilihat dari sun sign, moon sign, dan rising sih. Mungkin rising-nya itu, karena rising itu kan menggambarkan bagaimana sebenarnya tampilan dia sehari-harinya kayak gitu. Walaupun mungkin sun sign-nya Virgo gitu misalkan. Oke, jadi kembali ke sini ya Virgo. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada orang yang sebenarnya ingin kamu itu membuka kesempatan buat mereka, buka hati sama mereka, tapi mungkin kamu tipikal yang kayak udah dengan jiwa independennya gitu. Ketika kamu merasa kecewa, kamu berusaha menarik diri dan kamu berusaha kuat di situ. Dan mungkin kamu jadi cenderung terlihat independen banget dan defensif. Kamu kayak nyaman dengan dunia kamu sendiri. Nah, di situ. Padahal di luar sana kalau kelihatannya ada orang yang sebenarnya sudah lama mengamati kamu, atau bahkan ini orang yang sudah kamu kenal, orang yang sudah pernah punya hubungan sama kamu dan mereka ingin punya kesempatan sama kamu, tapi mereka melihat kamu terlalu tough di sini Virgo. Gitu ya. Itu oke, enggak apa-apa, kita akan bedah lagi di sini situasinya bagaimana. Ya, jadi kalau dilihat di sini ada Page of Swords, The Chariot, Five of Swords, dan Page of Cups. Iya Virgo, kalau yang aku lihat di sini ya, ini tuh akan ada komunikasi ya. Kalau energi kalian defensif atau independen banget seperti ini, lagi nyaman banget sama dunia kalian dan fokus sama kerjaan, berarti komunikasi itu bisa jadi datang dari mereka, atau mereka yang melakukan inisiatif untuk membuka komunikasi sama kalian gitu. Mereka ini bisa satu orang, bisa juga lebih dari satu orang Virgo. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, The Lovers, dan Six of Wands. Jadi kalau yang aku lihat di sini, di kartu Five of Swords ini, The Chariot sama Five of Swords ini, sepertinya komunikasi itu datang dari orang yang sudah pernah punya hubungan sama kamu, tapi hubungan itu tidak berjalan mulus sebelumnya atau sempat konflik sebelumnya, dan mungkin saja konflik itu berujung pada berakhirnya hubungan kalian gitu ya. Jadi orang ini ingin kembali ya, karena rasa sayangnya itu masih ada di sini. Page of Cups buat Virgo, perasaannya itu masih ada di sini. Dia masih sayang sama Virgo, dia masih ingin sama Virgo gitu ya. Dan dia ingin ngobrol gitu atau buka komunikasi sama Virgo. Apalagi di sini ada kartu The Chariot. Kayaknya pergerakannya udah sulit ditahan-tahan Virgo. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat mungkin kalian tidak expect ini ya, maksudnya tidak berekspektasi gitu, ini akan datang gitu. Dan mungkin kalaupun kalian sudah menonton ini dan kalian merasakan energinya, bisa jadi komunikasi itu datang tiba-tiba. Bisa aja kalian bangun tidur langsung kalian terima chat, kalian buka sosial media kok tiba-tiba ada inbox atau ada chat gitu ya. Macam-macam caranya, tapi dia bisa menyapa, dia atau mereka itu bisa menyapa secara tiba-tiba kayak gitu. Dan
kalian tidak menyangka kapannya gitu. Tapi mungkin kalian sudah merasakan kemungkinan masih akan ada komunikasi lagi, itu bisa saja, oke? Jadi kalau yang kulihat di sini di kartu The Chariot jelas energinya sudah nggak bisa ditahan. Tapi di sini ada kartu Five of Swords dan Page of Cups. Komunikasi ini ya cenderung apa ya, kayak ini kalian juga bisa mempersiapkan diri ya, atau mungkin kalian sudah nggak perlu mempersiapkan diri karena kalian sudah ya bisa handle ini gitu ya. Tapi komunikasi ini datangnya cenderung apa ya, menggebu-gebu ya, dan cenderung ada unsur-unsur konflik juga gitu ya di Five of Swords, Page of Cups. Mereka pun sebenarnya sedang konflik secara batin ya, mungkin kalian juga ya. Ini bisa keduanya ya. Konflik secara batin itu gini, pengen ngobrol lagi tapi aduh situasinya kayak gini ya, macam-macam yang membuat keinginan langkah untuk berkomunikasi itu terhalang. Itu macam-macam faktornya, salah satunya adalah ego sama gengsi, atau mungkin takut akan ditolak oleh Virgo, atau mungkin takut Virgo akan marah-marah atau defensif, takut gitu. Jadi mungkin dia kayak menahan-nahan dulu, melihat-lihat dulu situasinya, atau memperhatikan Virgo dari jauh, membayangkan gitu kan, kayaknya di sini gitu, kayak gitu. Tetapi iya, ada keinginan untuk memperbaiki keadaan, berkomunikasi lagi dan menyelesaikan apa yang gak beres sebelumnya gitu. Kayak ayolah coba diperbaiki lagi, itu mungkin energinya seperti itu. Jadi ada keinginan itulah, pokoknya dia atau mereka itu ingin memberikan penjelasan ya sepertinya. Pokoknya ya ingin berdiskusi lagi, ingin musyawarah lagi ya kayaknya. Yang pasti mereka ingin rekonsiliasi lagi sih di Page of Cups ini ya. Five of Swords ini kemungkinan komunikasi kalian pun masih akan diwarnai oleh konflik juga sih saat berkomunikasi. Jadi kayak perdebatan. Jadi kayak akhir dari hubungan kalian tuh kemarin tuh masih banyak sekali ya hal-hal yang nggak selesai gitu dan mengganjal gitu. Tapi mungkin para Virgo di sini berusaha untuk move on dan melupakan itu, tutup buku gitu. Cuman ketika mereka atau dia itu datang kembali gitu, akhirnya itu harus terbuka lagi gitu ya. Jadi hal-hal yang nggak enak dan nggak selesai di masa lalu yang udah mau ditutup buku aja sama Virgo, ini muncul lagi dan akhirnya bisa mengundang konflik lagi. Tapi ini konfliknya itu lebih pada komunikasi sih, bukan konflik. Konfliknya itu lebih pada komunikasi untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kan ada tuh orang yang berkomunikasi sambil kayak mengekspresikan semuanya gitu. Itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya nggak selesai, tapi memberikan jarak gitu lah. Jadi komunikasinya pun berjalan cukup emosional, bisa jadi seperti itu. Tetapi tujuannya untuk sama-sama membuka diri lalu meminta kesempatan gitu. Itu bisa aja kayak gitu ya, bisa dari pihak mereka juga kayak gitu ya. Di sini ada kartu Three of Swords. Aduh Virgo, ya bisa dipahami. Three of Swords sama Oracle ini ya, kalian ingin menyimpan luka kalian, kayak aduh udahlah nggak bisa ngarep ke orang kayak gini. Jadi kalian mungkin di sini energinya adalah menyimpan luka kalian dan move on ya, membawa serpihan-serpihan hati itu ya, lalu move on ya, mencoba membangun lagi dan mengarahkan pikiran kalian atau pandangan kalian pada sesuatu yang lebih layak gitu. Misalkan pekerjaan di sini ya, di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada Ten of Pentacles gitu, kayak gitu. Jadi ini kalian kayak kecewa dalam diam, tapi ini energinya energi cukup kuat ya, maksudnya bukan energi yang galau sendiri dalam keheningan, hilang arah, depresi, itu nggak kayak gitu. Ini energinya lebih kayak dia diam, dia terluka, dia kecewa ya, tapi dia memilih untuk ya udah, luka ya luka, selesai di situ. Maksudnya luka ya luka, mau diapain lagi gitu. Dia nggak mau tertenggelam di situ gitu.
Jadi dia memilih untuk ya menikmati apa yang bisa dinikmati dan melupakan lukanya itu gitu. Jadi udah nggak mau membahas lukanya gitu. Tapi iya, dia melangkah dengan hati kecewa. Itu kalau yang saya lihat di sini gitu. Melangkah ke arah yang lebih baik tapi dengan hati yang masih terluka, cuman dia selalu berproses untuk healing gitu. Tapi intinya dia sudah berbesar hati sih di sini, karena mungkin kalau di pembacaan yang lain ada kayak Capricorn gitu, itu kelihatannya masih energi yang berat banget, masih fase healingnya itu masih masih berat gitu loh, masih berproses banget. Kalau ini kayak sudah bisa let it go, berbesar hati, jadi udah lebih baik proses healingnya itu, sudah levelnya udah lebih baik gitu, proses recovery-nya. Oke. Di sini kalian fokus pada pekerjaan untuk kestabilan finansial ya. Di sini ada Ten of Earth, Ten of Earth, Six of Earth, Ten of Earth, Six of Earth, dan Ten of Sword. Virgo. Oke. Kalian itu orang yang cukup realistis. Saya suka itu. Oke. Saya suka orang yang realistis. Jadi begitu merasa kecewa sama orang lain, kecewa dengan keadaan, ngapain? Harus stay di situ, move on, cari sesuatu, atau langkahkan kaki ke sesuatu yang lebih layak gitu. Itu realistis memang. Luka ya, iya memang. Tapi berdiam diri di situ juga bukan berarti luka itu akan sembuh juga kan gitu. Jadi selagi masih ada kekuatan untuk melangkah ke arah yang lebih baik, yang bisa memberikan benefit buat hidup kalian gitu sih. Oke, jadi ya memang ini terluka banget ya. It's okay Virgo ya. Jadi kalau aku lihat di sini Virgo, secara materi finansial kalian di sini oke. Kalian mungkin belum merasakan itu di awal-awal tahun, bisa saja. Kalau sudah ada yang merasakan, congratulations gitu. Tapi kalau yang belum merasakan, tapi setidaknya kalian nggak merasa kekurangan juga kan? Karena saya melihat di sini ada Four of Earth. Setidaknya kalian merasa ya cukup lah gitu. Cuman saya melihat banyak kesempatan yang bisa mendatangkan materi lebih dalam hal pekerjaan di tahun ini gitu ya. Jadi karena kalian fokus sama pekerjaan, kalian fokus sama pembangunan kehidupan kalian atau pencapaian kalian gitu. Saya melihat sih di tahun ini keadaan finansial kalian bagus ya. Bisa ada kedatangan materi yang tidak diduga-duga gitu. Kalau saya lihat di sini ya. Jadi mungkin gini, bisa saja kalian bekerja seperti biasa ya, apa yang kalian dapatkan ya paling segitu seperti biasanya gitu lah maksudnya. Besar kecilnya ya seperti biasanya segitu gitu. Cuman karena kalian ingin fokus bekerja, terus fokus untuk mengembangkan sayap gitu kan, fokus untuk cita-cita kalian ke depan, saya lihat disitulah ya. Jadi bisa saja itu materi lebih itu bisa saja datangnya di luar pekerjaan gitu loh. Kalian misalkan mengerjakan pekerjaan A, ya udah selama ini kalian dapatnya hasilnya dari pekerjaan A ya segitu aja, besar kecilnya ya segitulah intinya. Tapi ya kalian mungkin masih dalam proses berusaha di sini untuk mengembangkan sayap ya. Kelihatannya belum ada hasilnya dalam pekerjaan. Maksudnya belum ada hasil yang signifikan. Kelihatannya kalian melihatnya seperti itu gitu. Mungkin awal-awalnya kayak gitu ya. Karena masih sedang berusaha merintis mengembangkan sayap, itu bisa jadi. Tetapi ya Virgo, nanti bisa saja di pertengahan tahun ya sampai ke penghujung tahun itu kalian bisa menerima banyak order ya, bisa order ya, ini pesan yang saya dapat aja. Order itu bisa saja atau panggilan ya yang bisa mendatangkan materi lebih atau menambah keuangan kalian gitu ya kayak gitu. Rezeki atau materi yang datang tidak terduga bisa dari situ gitu. Bisa juga kalian bekerja aja terus fokus bekerja gitu ya, bekerja seperti biasa yang kalian lakukan seperti biasa gitu.
walaupun hasilnya kalian pikir itu tetap seperti itu, tetapi bisa saja datang materi dari tempat lain yang bukan dari pekerjaan kalian, itu juga bisa sih gitu ya. Jadi itu sebagai kompensasi atau pengganti dari semesta gitu, dari hasil kerja kalian gitu. Jadi misalkan kalian banyak kerja di A gitu, tapi bisa saja hasil materi lebihnya atau kelebihan materi itu tidak kalian dapatkan dari A, tapi bisa saja dari tempat lain ya, dari sumber lain yang kalian tidak duga, itu dari semesta. Ya, maksudnya intinya kalian menarik itu sebenarnya dari semesta, sadar atau tidak sadar kalian memanifestasikan material abundance sebenarnya gitu, dengan kalian berusaha upgrade diri kalian ya, fokus bekerja di situ, walaupun dapatnya dari situ tetap gitu, tapi bisa ada materi yang tidak diduga-duga dari luar yang bukan dari situ, yang saat bukan dari situ di tempat yang kalian fokuskan, itu bisa juga sih kayak gitu. Macam-macam di sini karena general reading ya, tetapi bisa ada materi dari sumber lain yang tidak diduga-duga, atau bisa ada tambahan order atau tambahan permintaan dari luar yang bisa meningkatkan profit kalian lah dalam usaha atau pekerjaan kalian. Jadi kalian menikmati pekerjaan kalian, dan pokoknya ini mungkin lumayan kerasa di pertengahan tahun sampai penghujung tahun, di tahun Kerbau Logam ini ya. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya kehidupan kalian secara materi cukup lah, atau bisa jadi nyaman gitu ya, karena di sini ada Ten of Pentacles-nya bahkan 2 kali loh di deck yang berbeda gitu ya. Di sini Ten of Pentacles sama Ace of Pentacles. Oh ya, dan di sini saya melihat juga gini loh Virgo. Di kartu ini Page of Cups dan Five of Swords ini, itu ada orang yang ingin, ini orang yang sudah kalian kenal sebenarnya ya, dan kalian sudah pernah tahu perasaannya sebelumnya gitu, tapi kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi atau terpisah gitu ya. Tapi ada orang yang ingin menawarkan komitmen sama kalian gitu ya. Ini memang bisa untuk pekerjaan, bisa untuk relationship, tetapi kalau saya lihat ini kebanyakan dalam relationship sih ya, ingin menawarkan komitmen sama kalian gitu. Orang ini ingin sukses bersama kalian dan melihat kalian itu sebagai partner yang sangat bahasanya itu prospektif gitu loh ya. Di kartu ini mereka tuh udah klik banget sama kalian, walaupun mungkin kalian sempat konflik gitu ya. Ini bisa teman juga sih, maksudnya teman, sahabat terus bermasalah gitu, tapi mereka merasa klik banget sama kalian dan merasa kalian itu adalah teman yang prospektif, dan mereka ingin sukses bareng sama kalian ya, itu juga bisa. Tapi saya melihat ini kebanyakan dalam relationship ya. Ada orang yang ingin datang, ini masih ada kaitannya sama Five of Swords dan Page of Cups ini loh. Ini bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang ya. Pokoknya ini adalah orang yang pernah konflik sama kalian dan mereka ingin datang nih ya untuk keseriusan ya. Ya, mereka nyaman sama kalian, mereka klik sama kalian, mereka maunya sama kalian, mereka melihat kalian sebagai pasangan yang cukup prospektif dan mereka ingin sukses sama kalian gitu. Mereka ingin, ayo kita mulai sesuatu yang baru lah, udah kita lupakan yang kemarin, kita coba lagi sesuatu yang baru. Mereka ingin benar-benar serius dan ingin kebahagiaan sama kalian gitu. Kayak gitu sih, energi-energi ingin menawarkan rekonsiliasi sebenarnya, tapi rekonsiliasi yang terjadi nanti ini udah ke arah yang serius ya kalau saya lihat ya. Di sini ada The Hangman, Nine of Pentacles, Prince of Pentacles, Prince of Swords. Gini Virgo, di sini dari 2 deck berbeda ada Nine of Pentacles 2 kali dan Ten of Pentacles 2 kali. Jadi Virgo, kamu bisa saja ya berkomitmen dengan seseorang di tahun ini, itu bisa saja. Dan orang itu juga bisa menambah materi kamu gitu. Jadi bisa saja mereka itu juga memberikan dampak pada peningkatan material abundance kamu, itu juga bisa gitu. Soalnya tadi saya bilang material abundance atau materi yang datang sama kalian tuh bisa dari tempat yang tidak kalian duga-duga, atau dari ya sumber yang tidak kalian duga-duga gitu. Pokoknya ada banyak material abundance yang siap untuk menunjukkan
wujudnya di hadapan kalian di tahun ini sepertinya ya. Jadi fokus aja pada passion kalian, karena kalian ingin meningkatkan itu kan, pencapaian diri, pencapaian hidup maksudnya, kehidupan kalian gitu ya, di pekerjaan terutama atau di usaha atau yang berhubungan dengan karir, materi gitu lah. Kalian ingin fokus di situ sepertinya yang saya lihat. Kalian fokus pada passion kalian, pada hal yang bisa bikin kalian bahagia gitu ya, yaitu passion kalian. Kalian kayaknya bahagia saat kalian bekerja di sini ya, itu bisa membuat kalian itu merasa lebih baik ya, merasa lebih baik lah ya, kayak lebih baik seperti ini daripada menangisi orang yang kemarin gitu, kayaknya gitu. Jadi kalian kelihatan ya nyaman dengan pekerjaan ini, dan akhirnya kalian nyaman dengan hidup kalian gitu ya. Pokoknya itu kalau saya lihat di sini. Nah ini The Hangman ya. Jadi kalau kalian sempat off lama dari seseorang atau nggak komunikasi lama dari seseorang ya ini sih kalau yang kulihat di sini ya, memang situasi kalian tuh sempat memang perlu off gitu ya, untuk meyakinkan kerinduan yang ada gitu dari pihak dia juga bisa jadi gitu ya. Mungkin dari keadaan saat kalian off itu juga dia bisa merasakan bagaimana sih tanpa kalian gitu. Karena kalau aku lihat di sini ya, kalian para Virgo itu kayaknya move on banget gitu loh. Gak terlihat ada energi ingin menoleh ke belakang ya. Kalaupun ada itu dikit gitu loh, dikit energinya, gak yang gede banget. Terjadi pergolakan batin ingin kembali dan depresi dan gak tahu arahnya kemana, gak kayak gitu. Kalian itu sudah stabil melihat ke depan, walaupun kalian masih ada scar di situ, masih ada luka di situ, iya, tapi kalian udah mantap menuju ke depan gitu, langkahnya ke depan gitu. Jadi kalau ngelihat energi ini ya energi yang move on banget gitu, walaupun tidak dipungkiri luka itu masih ada gitu ya. Iya, jadi ini kemungkinan energi dari mereka sih lebih kayak ya merasa menyesal mungkin, karena di saat The Hangman ini, di saat kalian terpisah ini, hubungan ini tertunda lama gitu ya di saat itu sih mereka jadi lebih yakin dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan dan mereka ingin kejar gitu loh. Ya bagus lah ya, mungkin perpisahan itu akan meyakinkan lagi diri mereka, dan mungkin itu akan membuat mereka mengevaluasi lagi ya, kalau kembali sama kalian harus bagaimana gitu kali ya. Ya karena di sini kelihatan juga sih Prince of Pentacles gitu, jadi energinya memang kayaknya lambat ya, dan mungkin dia juga sedang fokus sama pekerjaannya gitu kelihatannya, karena mereka mungkin bisa saja juga suka bekerja sama kayak kalian. Jadi kalian itu bisa saja sefrekuensi dalam hal ini sih, dalam hal pekerjaan, karir ya. Itu bisa jadi satu frekuensi. Tapi setelah itu mereka sadar gitu loh. Ada saat mereka sadar mereka harus mengejar kalian lagi di sini gitu. Energinya berubah gitu, dari yang ingin menikmati pekerjaan sama seperti kalian sampai akhirnya inilah saatnya gue harus menuju ke Virgo gitu. Kayak gitulah energinya Virgo. Oke, jadi Ten of Swords. Ten of Swords ini bisa jadi adalah ya akhir ya. Kayaknya udah pasti itu akhir ya. Tapi akhirnya ini lebih kayak mungkin kalau kalian sebelumnya tidak berkomunikasi, merasa itu sudah berakhir. Nah, setelah datangnya komunikasi dan itu diselesaikan, menjadi akhir dari akhir gitu ya. Jadi akhir dari akhirnya hubungan kalian, gimana ya, sebelumnya hubungan kalian tuh berakhir ya, setelah ada komunikasi itu udah berakhir, jadi kalian bersama lagi gitulah maksudnya. Akhir kuadrat dong gitu, akhir dari perpisahan gitu. Itu bisa jadi akhir dari kebekuan komunikasi, itu juga bisa gitu ya. Jadi
Ya pokoknya ini terserah sih kalian mau menerima mereka atau tidak gitu ya. Ini terserah kalian aja, karena kalian yang menjalani gitu ya. Gak apa-apa karena kalian kayaknya udah berada di situasi yang independen kayak gini, nyaman dengan diri sendiri gitu ya. Jadi gak ada masalah untuk kalian gak memudahkan mereka untuk kembali ke kalian, itu juga gak masalah. Itu terserah kalian sih, karena kan kalian tahu pertimbangannya apa gitu ya. Tapi jelas orang ini udah nggak sabar nih ya. Mereka di sini Ace of Fire, Ace of Wands, Four of Earth, Transformation atau The Death, sama Ace of Cups. Iya, dari kartu Transformation atau The Death sama The Hangman ini udah jelas ya Virgo. Jadi kayaknya ini kan dua major arcana gitu, major arcana ya. Jadi mungkin memang hubungan kalian ini perlu adanya transformasi besar-besaran yang menyakitkan kayak gini ya. The Death, terus The Hangman gitu kan. Memang harus ada fase ini, fase of terpisah lama, sakit dalam perpisahan itu gitu. Minimal salah satu pihak gitu. Tapi keduanya sebenarnya sakit sih. Cuman ada yang cenderung move on, ada yang akhirnya sadar dan ingin kembali lagi gitu. Ingin segera kembali lagi gitu. Kenapa saya bilang kemungkinan ini memang fase yang harus kalian lalui? Karena bisa jadi setelah ini, saat kalian kembali lagi, hubungan kalian lebih stabil. Karena di masa transformasi besar-besar yang menyakitkan itu, yaitu The Death dan The Hangman, saat kalian tidak saling meraih satu sama lain gitu, dan itu berlangsung lama, itu kan gimana ya, orang kalau sudah ditempa dengan kerinduan yang lama, perpisahan yang gak mengenakan buat mereka, kerinduan itulah intinya. Terus mungkin melihat kalian nyaman dengan hidup kalian gitu, mereka mungkin di situ jadi kayak sadar gitu, atau ya ada hal lain lah yang membuka pikiran mereka gitu. Mereka jadi berpikir bisa melihat apa sih yang berharga buat mereka gitu. Kayak gitu. Mereka setidaknya tahu perpisahan itu semenyakitkan apa dengan kalian. Sehingga saat nanti kembali lagi, mereka itu sudah lumayan bertransformasi. Jadi udah energinya udah gak kayak kemarin banget gitu loh. Setidaknya ada perubahan yang cukup signifikan dalam diri mereka, yang membuat akhirnya kalian kalau bersama lagi itu lebih solid gitu, lebih stabil gitu. Kadang memang gitu ya, perpisahan yang menyakitkan itu mendewasakan gitu ya. Dan kalaupun ada kesempatan untuk kembali lagi, itu mungkin yang menjadikan hubungan selanjutnya itu lebih stabil gitu. Tapi ini asal jangan on off gitu ya. Kalau on off terus, menurut saya itu sudah pertanda kayaknya temenan aja deh. Kayak gitu sih ya. Tapi kalau di sini energinya lebih kayak, kalian sebelumnya hubungan nggak berjalan bagus banget, terus berpisah, dan itu pisahnya lama gitu. Bagus sih kalau kalian kuat dengan perpisahan ini dan kalian akhirnya bangkit sendiri, nyaman sendiri, independen kayak gini. Itu bagus, memberikan pelajaran sama mereka gitu. Ya, kalau mereka di sini sih kelihatan mereka menginginkan kalian banget. Jadi mereka akan kembali sama kalian setelah transformasi besar-besaran yang menyakitkan itu gitu. Makin kalian kuat dengan hidup kalian dan makin kalian itu nyaman dengan hidup kalian, makin kalian kelihatan move on banget kayak gini, itu mereka makin makin galau justru, dan makin menarik mereka untuk menuju ke arah kalian itu kalau saya lihat di sini. Jadi good job Virgo, kalian sudah bisa menaklukkan mereka, karena dalam waktu dekat ini mereka yang akan datang ke kalian gitu. Ya, kadang orang harus gitu sih, harus tahu rasanya terluka dan sedih karena kehilangan tuh kayak gimana. Jadi kalaupun ada kesempatan lagi, dia lebih bisa memaknai hubungan itu gitu. Ya masalahnya tidak selalu kesempatan itu ada kan, kesempatan yang selanjutnya itu ada, nggak selalu. Jadi sebenarnya ada baiknya kita itu mempergunakan kesempatan yang ada itu sebaik-baiknya, karena belum tentu kesempatan itu akan datang lagi atau masih ada di waktu yang lain tuh belum tentu gitu ya. Kalau nggak ada ya cuman bisa gigit jari atau berbesar hati aja. Oke? Ace of Cups, Virgo, mereka masih mencintai kalian. Kalaupun kalian mau move on, mereka belum bisa move on. Iya Virgo, jadi kalau yang aku lihat di sini,
mereka benar-benar sudah ingin mengakhiri ketidakjelasan ini, karena itu menyiksa mereka. Cinta di situ masih ada Virgo, karena di sini ada kartu ini Virgo dan ada Ace of Cups Virgo. Mereka masih mencintai kalian, benar-benar cinta dan ingin sama kamu Virgo. Ini bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang Virgo. Kalau kalian merasa kalian dealing dengan beberapa orang dan hubungan itu complicated, congratulations, karena bisa jadi orang-orang itu atau beberapa dari mereka akan menghampiri kalian karena merasa kalian adalah pasangan yang pas Virgo. Oke? Kayak gitu. Kalaupun kalian dealing sama satu orang dan hubungan itu bener-bener parah sebelumnya, ya Virgo, mereka walaupun sulit mereka masih mau sama kalian, intinya gitu sih. Tapi semua itu terserah kalian ya, mau menerima atau tidak tentu saja terserah kalian gitu ya. Ya, terserah kalian, oke? Dan gini, kalau yang kuliah di sini ada orang yang benar-benar udah, ini orang dari masa lalu. Ya dari tadi saya juga udah bilang sini orang dari masa lalu, tapi ini kelihatan energinya ada beberapa orang Virgo. Jadi mungkin nggak akan resonate untuk semua Virgo di luar sana ya. Kalau kalian merasa cuma satu orang itu oke. Ini mungkin buat Virgo yang lain ada beberapa orang. Ya semua itu kelihatannya memang dari masa lalu atau orang yang sudah kalian kenal. Tapi ada satu orang yang benar-benar energinya tuh kelihatan besar banget untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Mereka ingin ada kesempatan, berusaha mencari kesempatan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi sama kalian. Ini kayaknya hubungan kalian itu sebelumnya sama orang ini itu parah banget berantakannya atau konfliknya itu parah banget dan berakhir dengan konflik yang tidak selesai, terus akhirnya benar-benar kalian memisahkan diri dari mereka dan udah anggap itu berakhir aja gitu. Jadi sebelum berakhir memang konflik yang belum terjawab gitu ya. Terus tahu-tahu udah pisah aja gitu ya. Dan berakhir aja begitu aja. Gitu kalau yang saya lihat di sini. Tuh orang itu sudah melalui lika-liku atau banyak dinamika dengan kalian sepertinya Virgo hubungannya. Sebelumnya ya. Ya, mereka udah menjalani dinamika hubungan yang cukup banyak atau panjang sama kalian Virgo. Ya, up and down-nya gitu. Masih orang dari masa lalu pasti ya, namanya juga pernah punya hubungan ya pasti dari masa lalu gitu. Tapi dari semua yang ingin datang pada kalian itu orang yang sudah kalian kenal jelas ya. Oke, di sini ada Three of Cups jelas, ada rekonsiliasi, ada keinginan untuk rekonsiliasi. Three of Fire, Three of Wands, Queen of Wands, King of Earth, Eight of Fire atau Eight of Wands. Ya, komunikasi, the strength, Two of Fire, Two of Wands, the Fool. Iya, udah jelas prinsipnya adalah seseorang akan datang untuk rekonsiliasi, untuk meminta rekonsiliasi. Ini masih ada komunikasi, ini dalam waktu dekat. Perasaannya sama kalian itu kuat banget ya, gitu. Oke, dan dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kalian. Dia atau mereka ingin menawarkan sesuatu yang baru. Ayo kita mulai sesuatu yang baru, please kasih kesempatan, kayak gitulah. Dan ini energinya cukup obsesif ya. Terlihat di sini ada the strength. Ya, the strength itu adalah perasaan yang masih kuat memang ya. Bisa juga kalian dealing sama Leo juga bisa. Lalu di sini ada the Emperor ya, terus ada Nine of Wands. The Emperor dan Nine of Wands di sini. Ini energi yang sangat obsesi banget. Ini kalian terima atau enggak, mereka akan memaksa sih kayaknya. Jadi siap-siap aja. Tapi ya kalau Virgo bisa lah handle itu ya. Pokoknya mereka ini akan memaksa untuk mendapatkan kesempatan dari kalian, memaksa untuk mengambil hati kalian lagi, memaksa untuk kembali sama kalian. Ini cenderung posesif dan obsesi banget energinya Virgo. Ya. Nah, di sini ada Prince of Cups dan Five of Earth. Ya mungkin orang itu flamboyan Virgo ya, mungkin flamboyan, mungkin juga kalian jadi males gitu sama orang flamboyan ini. Tapi ya walaupun mereka flamboyan, walaupun mereka berusaha untuk have fun di luar sana, tetapi pada akhirnya mereka merasa kosong, merasa nggak punya apa-apa tanpa Virgo. Maksudnya gini, bukan nggak punya apa-apa sih, tapi mereka ngerasanya kayak
yang di sekitar mereka yang bisa mereka nikmati itu kok kayaknya gak membuat mereka happy ya. Kayaknya mereka tetap hampa ya. Mereka tetap sedih ya, karena mereka rindu sama kalian. Jadi ya gini, mungkin mereka bisa saja punya banyak pilihan di luar sana, dan mereka ya have fun dengan hidup mereka, dengan orang-orang di sekitar mereka, atau dengan ya orang-orang yang bisa mereka ajak untuk have fun ya, pastinya ya. Terserah lah itu. Ya pokoknya dari orang-orang itu justru gak tahu kenapa kok mereka tetap kepikirannya sama kamu Virgo. Di sini di Five of Earth ini ya kelihatan bahwa gak tahu ya, kayaknya udah berusaha move on, berusaha jadi jadi flamboyan. Bukan berusaha jadi flamboyan, mungkin jangan-jangan mereka emang flamboyan lagi ya. Tapi berusaha mau ngomong istilahnya tapi kok nggak enak, kayaknya perlu disensor gitu, kayak nggak bagus gitu loh kata-katanya, nggak usah lah ya. Pokoknya sedang berusaha, bukan berusaha, kayaknya mungkin itu jiwanya juga ya. Ya intinya gini. energi bodo amat lah soal Virgo, gue mau have fun aja gitu sama yang lainnya. Banyak kali yang mau sama gue gitu misalkan contohnya, tapi nggak tahu ya dari orang-orang itu, dari apa yang ada di sekeliling mereka atau yang mereka miliki, kok mereka tetap merasa sedih gitu loh, masih merasa terpuruk. Apalagi kalau melihat kalian udah nyaman di posisi zona nyaman kayak gini, mereka makin gak tahan gitu, merasa sedih aja gitu. Ya mungkin jawabannya adalah karena kalian Virgo gitu. Di sini ada Ten of Cups ya. Ya mungkin yang diinginkan memang kebahagiaannya sama kalian gitu. Ya walaupun mereka bersama yang lain banyak sekali di luar sana, tapi ketika hatinya atau jiwanya menginginkan kalian ya sama aja gitu. Rasanya kayak ya semacam kayak kamu belanja di mall, kamu belanja banyak barang gitu, tapi ternyata kamu tidak membeli dari banyak barang itu, kamu tidak membeli barang yang benar-benar kamu butuhkan banget gitu. Rasanya kayak kosong kan, sedangkan barang itu sangat krusial untuk hidup kamu gitu. Jadi aduh, sia-sia gue belanja sebanyak ini, tapi kalau hal yang krusial yang justru gue butuhkan itu gak gue beli, itu parah sih gitu. Sama aja gue pulang kayak tidak membawa solusi gitu. Kayak gitulah energinya. The Sun, Virgo. Ya Virgo, the world. Oke, Virgo. Oke, ya Virgo. Saya melihat ya buat kalian ya yang sedang bersedih di tahun ini, ya santai aja. Ini mungkin nggak di pertengahan tahun, tapi sesudah pertengahan tahun menuju ke penghujung tahun itu kelihatan ya sebenarnya kalian juga sudah bahagia sih. Maksudnya bahagia itu gimana ya, kita kan untuk bahagia nggak harus nunggu orang ini datang, nunggu rezeki sebanyak ini datang, nggak harus nunggu kayak gitu kan. Kadang kita bisa bahagia dengan apa yang kita miliki aja gitu ya, karena bahagia itu kembali ke diri kita sendiri sih. Betul itu. Jadi terkadang kebahagiaan itu tidak selalu ya, maksudnya terkadang kebahagiaan itu bukan berarti harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkadang menurunkan ekspektasi kita juga bisa bikin kita bahagia, bisa jadi kayak gitu ya. Dan sepertinya Virgo berusaha untuk bahagia dengan apa yang dia miliki dan berusaha fokus untuk pencapaian hidupnya gitu, tanpa banyak ekspektasi yang akan melukai dia. Nggak ngerti ya, tapi kalaupun ekspektasi itu lebih ke arah finansial kalau saya lihat di sini loh ya. Cuman kalau saya lihat ada kebahagiaan lain gitu Virgo di luar finansial, akan ada pelengkap kebahagiaan lain ya. Walaupun kalian sekarang sudah dalam keadaan bahagia dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, tapi ada kebahagiaan lain di luar sana yang siap menyebut kalian itu bisa jadi menuju ke penghujung tahun gitu. Jadi buat kalian Virgo yang belum berkomitmen, bisa saja ada seorang partner yang bisa bikin kalian happy bareng gitu, akan ada di penghujung tahun, atau jawaban yang akan memuaskan kalian di penghujung tahun. Tapi kalian pun sudah bisa bahagia dengan diri sendiri dengan kondisi saat ini di kartu Sanctuary ini gitu. Jadi ya oke, cuman ada kebahagiaan lain, intinya saya lihat kayak gitu di kartu The Sun ini Virgo. Ya ini datangnya dari seseorang, oke ya. Oke, itu saja Virgo dari pembacaan kalian. Kita coba untuk melihat ke arah
finansial tadi sudah juga ya. Finansial tuh sudah kan tadi saya bilang. Coba saya buka kartu remi dulu ya. Oke Virgo, kalau yang kuliah di sini sebenarnya sama kayak tadi ya, soal finansial itu oke. Kalaupun kalian nggak merasa itu datang dari pekerjaan kalian dan kalian tetap fokus sama pekerjaan kalian gitu, itu oke. Itu kayaknya nggak datang dari pekerjaan, tapi kalian tetap ingin mendedikasikan diri di pekerjaan itu gitu misalkan. Saya melihat finansial atau materi berlebih yang lain ya, maksudnya tambahan materi itu bisa datang dari tempat lain di luar pekerjaan, itu bisa juga sumbernya dari tempat lain lah pokoknya gitu, yang bisa menyapa kalian gitu. Tapi kalau yang kuliah di sini ya Virgo, kalian itu bekerja keras. Dan kalau kalian bekerja keras, ya nggak semua orang yang bekerja keras itu langsung dapat hasil yang memuaskan sih. Tapi di tahun ini cukup bagus kok buat kalian ya. Saat kalian bekerja keras, hasil yang memuaskan itu juga bisa dinikmati langsung. Masih di tahun yang sama gitu. Hanya beda bulan mungkin bisa jadi, atau pokoknya materi itu mengalir lumayan ke arah kalian ya. Dari pekerjaan itu sebenarnya udah lumayan sih, apalagi kalian kayak menikmati pekerjaan kalian di Eight of Pentacles ini. Jadi kalian itu tadi mengalir terus lah, walaupun kalian merasa itu nggak terlalu banyak, tapi kalau mengalir terus kan lama-lama juga banyak ya gitu. Gitu sih, jadi dari pekerjaan sebenarnya udah oke sih ini. Jadi kalian kerja keras, hasilnya juga bisa langsung dirasakan di tahun Kerbau Logam ini gitu, saya lihat kayak gitu. Terus bisa juga ada situasi lain untuk menambah finansial kalian, dan aku lihat ini ada hubungannya sama orang gitu. Jadi orang itu bisa membantu kalian untuk meningkatkan lagi performa materi kalian. Bukan berarti materi kalian buruk ya, enggak, tapi kayaknya kalau sama orang ini bisa lebih meningkatkan lagi atau lebih powerful lagi gitu. Dan ini bisa juga ada hubungannya sama soulmate, sama percintaan sih kalau saya lihat. Tapi kalaupun bukan percintaan karena misalkan kalian nggak dalam percintaan dengan orang lain, atau mungkin kalian sudah dalam hubungan, itu bisa saja ini soulmate dalam partner kerja. Cuman kalau yang saya lihat di sini, ini energi yang akan resonate sama ini, sama fun reading ini, sama general reading ini adalah Virgo yang memisahkan diri dan lagi sendiri gitu. Itu yang resonate gitu. Karena ini kan memang tidak harus resonate atau cocok untuk semua Virgo di luar sana. Sun Moon Rising-nya ya, mungkin ada Virgo di luar sana yang sudah berpasangan, udah punya hubungan, udah dalam hubungan gitu ya, mungkin untuk percintaannya nggak resonate di sini, tapi bisa saja resonate-nya di pekerjaan atau finansial gitu ya. Oke Virgo, itu saja dari general reading Virgo. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lain ya. Bye.